Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uhe Suhaiti SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 4 Risi, Kabupaten Indramayu. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, dengan fasilitator Bapak Yaya Salya MMPD, dengan pengajar praktik Ibu Ai Yuliasih MPD. Saya akan memaparkan tugas dari 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu kolaborasi trisentra pendidikan. Adanya kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Filosofi yang keenam Ki Hajar Dewantara yaitu penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa, perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tindakan. Baiklah, untuk refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu beranggapan bahwa kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Yang kedua, murid itu harus patuh, tenang, duduk rapi,
dan fokus pada guru. Jika tidak melakukan hal ini, maka saya menganggap murid tersebut adalah nakal. Yang selanjutnya, guru mendominasi pelajaran atau teacher center. Yang selanjutnya, bagi saya, hukuman dianggap paling ampuh untuk mendisiplinkan murid. Kesuksesan pembelajaran ketika murid dapat melampaui batas KKM, mengutamakan aspek kognitif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran dan mengubah perilaku. Di antaranya, yang pertama, mengubah pemikiran. Guru bukan satu-satunya penguasa kelas, melainkan harus berkolaborasi dengan murid, orang tua, tenaga, administrasi sekolah, dan juga lingkungan. Yang selanjutnya, murid bukanlah seorang robot yang harus patuh akan instruksi, beri ruang sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka, mandiri, dan bermain, serta berkreasi. Guru harus menuntun atau among, memberikan arahan agar mendapatkan kebahagiaan bagi dirinya dan juga masyarakat. Yang selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak. Dalam hal ini, sebagai pendidik yaitu menghamba pada anak. Setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Yang kedua, yaitu mengubah perilaku. Yang pertama, untuk mengubah perilaku kepada anak, saya memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreativitas. Yang ketiga, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Yang keempat, melakukan komunikasi intensif dan kolaboratif dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Yang kelima, yaitu menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang saya pimpin mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan sistem among, menuntun bukan menuntut. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran
yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang ketiga, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat anak. Yang kelima, yaitu menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan terlebih dahulu kita mengadakan kesepakatan kelas. Yang keenam, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu saya akan melatih kecakapan abad 21. Yang kedelapan, mengapresiasi semua kemampuan keterampilan murid. Yang kesembilan, menginternalisasi nilai-nilai karakter murid, yaitu budi pekerti. Yang kesepuluh, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari keseluruhan tadi, dari ketiga pertanyaan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. Yang ketiga, yaitu menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dan yang keempat, jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Demikian tadi paparan tugas dari koneksi antar materi modul 1.1. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kelas yang kita pimpin. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.